Rafathar Malik Ahmad, putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, mendadak sakit. Dalam video yang diunggah Raffi, tampak Rafathar terbaring lemah di rumah dan tengah menjalani pemeriksaan dari mulai tensi hingga cek darah oleh seorang dokter. Bahkan ketika diperiksa, Rafathar tampak meringis kesakitan hingga terdengar samar-samar suara Lala, pengasuhnya, mencoba menguatkan. Bang, jangan gerak ya. Oke? Masuk ya, tarik nafas. Dah. Oh, sakit. Udah. Kabarnya, dropnya Rafathar karena mengalami muntah-muntah. Bisa jadi sakitnya bocah yang kerap disapa AA itu akibat kelelahan usai menjalani rangkaian liburan ke Bali dan Cina. Apalagi saat di Bali, Rafathar yang kini namanya sudah sah terdaftar sebagai merek bersama Rayanza, kebanyakan renang sambil menjaga Lili dan juga bermain voli dengan para karyawan papahnya. Siapa? Pantas saja ketika neneknya Mama Rita ulang tahun, Rafathar tak hadir dan ikut meramaikan. Meski tak hadir, namun kemeriahan dan kebahagiaan itu masih terpendar di wajah Rita karena kehadiran teman-teman artis. Ihsan Sandar Djoko Sutono, putra pertama Nikita Willy dan Indra Priawan, genap berusia 4 tahun. Tapi menariknya, meski memiliki harta berlebih, baik Niki maupun Indra tak menghelat pesta ulang tahun mewah. Niki hanya mengunggah kompilasi video dari Isa lahir hingga saat ini. Meski tak ada perayaan mewah, namun Isa banjir doa dan ucapan selamat di hari jadinya. Sepertinya, liburan ke luar negeri menjadi kado dan quality time memang sengaja dikhususkan Niki dan Indra untuk Isa dan adiknya. Menariknya, saat liburan, Indra mengajak Isa untuk menyusuri pantai menggunakan sampan kecil. Tentu saja di usia 4 tahun, ada asa dan harapan yang dituangkan dalam doa oleh Niki dan Indra. Apalagi perjalanan hijrah Niki, terutama keputusannya mengenakan tudung hijab usai menjalankan ibadah umroh, mendapat dorongan emosional dari momen sederhana bersama anaknya Isa. Celutukan atau teguran kecil dari sang buah hati menjadi pengingat besar yang menginspirasi langkah spiritual Niki. Penampilan baru Nikita yang lebih syar'i ini pun menuai banyak pujian dari netizen. Pedangdut Dewi Persik dibuat geram oleh pelaku penipuan tak bertanggung jawab yang mencatut identitasnya secara terang-terangan untuk membuat akun palsu di sosial media. Hebatnya lagi, pelaku tersebut sudah memprosesnya menjadi akun centang biru dengan modus menipu atau entah bertujuan untuk apa hingga memakai nama besar DP. Foto profilnya yang mana, Bang? Itu ini ada Dewi Persik, cuman S-nya 1. Di aku kan S-nya 2, itu S-nya 1. Cuman kan bagi orang yang awam, mereka kan nggak tahu S1, S2. Jadi kemarin itu banyak orang yang, terutama DP lovers, Mami DP udah centang biru, alhamdulillah ya. Centang biru apa? Gitu kan nggak tahu. Di Facebooknya, terus aku melihat profilnya, aku merasa bahwa itu bukan punya aku. Tak mempersoalkan namanya dipakai di semua jenis platform sosial media untuk mencari cuan, tetapi yang bikin DP tak terima dan tersinggung, sebegitu niatnya pelaku mencatut namanya untuk membuat akun palsu itu terverifikasi. Kita kan nggak tahu mereka melakukan segala sesuatunya lewat DM atau apa, kan kita nggak ngerti isinya apa. Intinya memang cari duit,
lewat video aku nggak apa-apa. Walau tapi jangan dicentang biruin gitu kan, jadi nggak enak karena aku punya tanggung jawab atas nama ini gitu. Jadi takut disalahgunakan, itu doang. Sebagai korban, DP tak tinggal diam melihat identitasnya disalahgunakan oknum yang tidak bertanggung jawab. DP pasang badan dan langsung berkonsultasi dengan kuasa hukumnya Sandi Arifin. Benarkah tak ada itikat baik dari pelaku hingga DP berniat memenjarakannya? Dia tegur berkali-kali, tapi dia masih gitu. Makanya aku kesel, akhirnya aku konsultasi sama Bang Sandi selaku lawyer aku. Bang, ini gimana ya? Kok dia sudah aku tegur baik-baik, tapi dia masih tetap mengatasnamakan aku. Terus Bang Sandi bilang, Baneng kita laporin aja kalau kayak gitu. Lantas, apa saja kerugian yang dialami DP hingga dirinya terusik dan ingin bertemu dengan pelaku pembuat akun palsu yang memakai namanya? Aku ingin lihat kamu tuh kayak gimana sih wujudnya gitu. Tapi bukan berarti aku akan mempermasalahkan kamu. Berbanding terbalik dengan mantan istrinya Dewi Persik yang berjuang membenahi nama besarnya, justru Aldi Taher tengah berjuang mempertahankan namanya yang sedang meroket seantero jagat. Tentu saja rezeki Aldi mengalir deras bukan hanya memuliakan istri dan ibunya, modal strategi S3 marketing yang dibuat Aldi 3 bulan terakhir berhasil bikin usaha burgernya auto viral, laris manis dan diburu pembeli. Alhamdulillah, doa ibu, doa istri, anak. Saya kan dagang burger, insya Allah buat berobat ibu sakit stroke. Doa ibu, alhamdulillah. Saya seorang suami, seorang laki, seorang ayah yang harus menjemput rezeki yang datang, insya Allah. Bahkan mantan istri Dewi Persik pun mendoakan agar Aldi sukses dan bisa memperluas cabang burgernya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia bisa buka di tempat yang lain juga. Karena kan anaknya banyak, dia kan tanggung jawabnya banyak, dan dia juga anak yang berbakti sama orang tua. Jadi wajar kalau misalkan Allah memberikan kesuksesan. Setelah membawa nama penyanyi Juicy Lucy, mahal ini Rizky Febian, bukan Aldi namanya, jika tak jauh dari sensasi yang bikin geleng-geleng kepala. Segala Krisdayanti, Anang, Ashanti, hingga Raul Lemos sekarang masuk list daftar pembeli online burgernya Aldi. Gue bawain lu Aldi's Burger. Cepat mungkin, rotinya lembut, dagingnya Juicy Lucy. Mahal ini Upin Ipin, Krisdayanti, Raul Lemos bisa pesan online. Mana? Belum kelar sampai keluarga Raul Lemos saja, rupanya burger ikonik milik Aldi ini sampai juga ke telinga Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung. Suasana balai kota pun pecah dengan kehadiran Bapak 4 anak itu. Kehadiran Aldi ke kantor Pagub bukan hanya sekedar sowan dan memberikan buah tangan usaha untuk Pagub. Ternyata istri Pak Gubernur, Ibu Endang Nugrahani, mengidolakan Aldi Taher loh. Saking kelewat pede jadi idola, Aldi bahkan ingin menginvite orang nomor 1 di DKI Jakarta ini masuk grup WhatsApp keluarga. Cuma Aldi yang berani nekat kayak gini sih. Aku mesti invite. Saya makan beneran loh ini. Kalau Sumatera Barat ada rendang, Palembang ada pempek, Cempaka Putih Jakarta ada Aldi's Burger. Baju dede. Belanja baju dede. Asyik. Insya Allah habis lebaran kita rencana pengen ke Belarus. Tadinya tuh awal tahun Januari. Insya Allah kalau misalkan ada kesempatan kita terbang ke Belarus untuk ketemu sama nenek. Ya, setelah beberapa kali gagal mengunjungi ayah dan ibu mertua di Belarus, akhirnya tanggal 10 April besok, Billy siap memboyong keluarga kecilnya ke rumah mertua. Sekaligus mengantar pulang kakak iparnya Ruslan yang saat ini berada di Jakarta. Perjalanan yang sangat lumayan jauh. Insya Allah kurang lebih beberapa hari lagi kita akan terbang ke orang tuanya Vika ke Eropa Timur, Belarus. Tempuh perjalanan lumayan panjang. Nanti kita akan ke Belarus bersama dengan kakaknya Vika. Alhamdulillah ada temennya, nggak cuma keluarga kecil gua aja guys. Jadi perjalanan itu dari Indonesia menuju
Abu Dhabi. Dari Indonesia ke Abu Dhabi 9 jam, transit itu kurang lebih 4 jam, berarti 13 jam. 13 jam dari Abu Dhabi menuju Moskow 9 jam, berarti udah 22 jam. Karena kita ke Moskow dulu guys, insya Allah kita akan jalan-jalan ke Rusia, Moskow dan lain-lain gitu loh. Tapi nggak langsung jalan-jalan, kita langsung ke Gomel dulu. Dari Gomel ke mamanya Vika, dari Gomel ke mama kamu berapa jam sih? Kalau dari Gomel, Nggak usah ke Gomel, kita langsung ke kampung dari Minsk. Iya enggak, kalau dari Gomel 40 menit. Oh berarti kita dari Minsk ke mama Ya. dari 3 jam. Pergi naik pesawat membawa anak bayi berusia 7 bulan dengan perjalanan yang jauh dan panjang tentu membutuhkan persiapan matang. Apalagi ini pertama kalinya Billy dan Vika membawa bayi bulenya berpergian ke luar negeri. Tak heran jika berbagai persiapan pun telah dilakukan Billy, dari mulai membeli koper besar hingga pakaian dingin untuk dede bayi bulenya juga Vika. Gimana sayang? Terserah sayang mau apa aku beli. Tapi kamu bilang tetap sama jangan terus. Ya kan ada covernya. Kalau ada covernya aman. Kalau nggak ada covernya sayang mahal-mahal. Princess nih mau nih. Kita beliin karena princess kesayangan. Aku Mau yang suka mana? kalau ini atau di dalam ini sangat bagus. Baju dede. Mau ditutup kamu tuh Belanja baju dede. Asyik. si Geger 1 tahun menjalin kasih, Angel Karamoy dan pengusaha muda Gusti Ega putus. Berakhirnya cerita cinta dua sejoli ini diumumkan secara langsung oleh Angel di laman foto berbaginya. Dalam unggahannya itu, ia menulis lirik, "I'm letting you go. Thank you for everything." Selanjutnya, Angel menaruh harap kepada Ega dan memilih menjadi teman terbaik selamanya. Keputusan mengejutkan ini menjadi akhir perjalanan cerita cinta Angel dan Ega. Padahal keduanya selalu mengumbar romantisme liburan mewah dan mesra bak pengantin yang tengah bulan madu. Santorini, Yunani menjadi akhir kisah cinta Angel dan Ega. Cukup mengejutkan memang ketika hubungan Angel dan Ega tak berjalan mulus hingga ke jenjang yang lebih serius. Pasalnya, sejak menjalin kasih, Ega kerap memberikan barang-barang mewah kepada Angel dari mulai tas branded hingga mobil MPV EV mewah senilai 1,5 miliar rupiah dan kejutan ulang tahun super romantis dan mewah di California. Tapi sayangnya, pemberian barang-barang dan kejutan mewah dan dimanjakan bak ratu oleh tambatan hati yang dianggap sebagai bentuk keseriusan Ega itu justru hanya kesia-siaan. Menjalani aja semua yang harus dijalani dengan tetap semangat, optimis, dan bersyukur. Lantas, apa yang membuat Angel dan Ega putus? Bukankah keluarga Ega dan Angel sudah merestui keduanya? Atau jangan-jangan anak-anak Angel tak setuju jika ibundanya menikah dengan Ega? Apalagi Angel menyerahkan soal pendamping hidup kepada anak-anaknya. Gak tahu, aku sih terbuka ya, bukan terbuka untuk umum juga ya. Terbuka aja kepada siapapun jodoh yang Tuhan kirim ke aku, ya terbuka aja ya. Udah itu, mohon doanya aja lah. Kriteria bertanggung jawab ya kan, terus dewasa. Itu sih yang penting, sayang sama anak. Bukan cuma Angel, kisah cinta Ega dan Elina York yang sudah dirajut bersama selama 7 tahun juga kandas. Aksi jor-joran Ega saat menjalin kasih dengan Elina juga jadi sorotan. Bukan hanya memberikan barang-barang dan MPV mewah, Ega juga pernah memberikan pengawalan kepada Elina. Nggak nyangka sih ya, udah mondar-mandir plesiran berbulan-bulan, keliling Eropa, sekeluarga diboyong, banjir hadiah mewah.
ternyata bertahan cuma setahun aja nih Angel Karamo dan Gusti Ega putus gitu aja. Gak sayang sama cintanya yang indah dan mewah itu. Kalau alasannya beda prinsip, bukannya udah terpampang jelas ya sejak awal? Atau jangan-jangan mendadak ada orang ketiga nih? Ayo, siapa nih yang tergoda? Anyway pemirsa, bersama saya Natalia Oceana, pagi ini kita akan nge-spill cerita selebriti yang paling update, paling viral, dan paling hot hanya di obrolan seputar selebriti. Coming up next, ngaku kehilangan jam seharga mobil. Natalie Holscher bikin karyawan panik sampai nangis. Nah, kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap di obrolan seputar selebriti. Netizen lagi-lagi kepo dengan kisah percintaan penyanyi sekaligus disc jockey Natalie Holscher. Melalui unggahan video di sosial media pribadinya, Natalie terlihat duduk berhadapan saling berpandangan mesra dengan lelaki yang diduga sedang dekat dengannya saat ini. Rupanya tak butuh waktu lama untuk move on dari mantan kekasihnya Richard Trevanov yang dipacarinya 3 bulan lalu. Kini Natalie sudah kembali mesra dengan pria yang disebut-sebut bernama Arifat. Tanpa malu-malu, keduanya begitu mesra sampai-sampai Natalie sudah memanggil Arifat dengan panggilan sayang dan men-spill ingin menikah. Wah, dan cantik. Di tengah asyiknya bermesraan dengan kekasihnya Arifat, tiba-tiba Natalie panik bikin geger seisi rumah gara-gara jam miliknya hilang. Sontak saja, ibu dari Azam itu langsung memanggil nama salah satu karyawannya yang bernama Aziza alias Bolo, memintanya untuk menggeledah seisi rumah. Bolo, ambilin jam aku dong. Jam. Ayo, kan dia bilang ingetin nama kalau pulang potong. Dengan nada marah dan kesal, Natalie sampai-sampai memanggil 2 karyawannya yang lain untuk diinterogasi dan memberitahukan jika barang yang hilang itu berharga mahal. Sini dulu sini. Di mobil udah bersih-bersih jam tangan ada nggak? Jam tangan yang biasa aku pakai itu yang hah? Lo lihat jam tangan gua? Gak tau. Atas, cari. Meski Bolo sudah menyisir seisi rumah, namun benda kecil berharga itu pun tetap tak ketemu. Sampai-sampai Bolo ketakutan rela gajinya dipotong untuk menggantikan jam yang hilang karena kecerobohannya. Mau potong gaji kunci lo. Sekarang kalau potong gaji berapa lama potong gaji? Iya, aku nggak mau pilih CCTV dulu biar aku tahu kira di mana. Alih-alih Natalie makin marah hingga membuat Bolo menangis, endingnya Natalie malah bikin haru. Ya, ternyata Natalie cuma ngeprank demi kasih hadiah spesial buat karyawan kesayangan. Jangan dari kantong bunga. Minta maaf dulu. Nih. Kita mau jalan. Ya udah ini tuh. Dan oke. Aktor Brian Domani mendadak viral di media sosial. Bukan karena ia dan Mawar De Jong naik pelaminan, tapi baru-baru ini kakak Meghan Domani itu hadir dan jadi saksi nikah dalam pernikahan asisten rumah tangga yang bekerja di rumahnya. Yang membuat netizen kagum bukan hanya kesediaannya hadir di lokasi yang jauh dari kesan mewah, tapi penampilan Brian yang merakyat dan menggunakan kemeja batik juga sukses mencuri perhatian hingga disebut mirip dengan sosok Pak RT setempat. Penampilan Brian yang jauh dari kesan glamor ini benar-benar membuatnya banjir pujian.
Bahkan Brian semakin dicap sebagai aktor green flag lantaran selama ini ia memang dikenal sebagai pribadi yang sopan, ramah, dan rajin sholat. Kalau gue sih kaget ya, gue pikir Brian, wih, anak bandel gitu, kayak cogan Badung. Ternyata pas kesini sholat mulu, gue yang gila, Brian ternyata cocok sekali dengan peran ini. Tapi waktu aku pertama kali ketemu Brian, he was already kayak a very nice guy. Terus he was very polite, he was such a gentleman. Jadi Mas pas ini atau yang sebelumnya? Sebelumnya yang mana? Belum Belum pernah kita. Kalau banyak bertemu dengan perempuan-perempuan cantik sih nggak berarti Tempatnya terlalu banyak manusia di sini. That's true. Iya. Tujuh bulan berlalu, Zaskia Meka dan Hanung Bramantyo suaminya kembali mengawal kepastian hukum kasus penganiayaan salah satu stafnya Faisal oleh oknum TNI. Rabu siang kemarin, keduanya pun hadir dalam persidangan yang beragendakan keterangan saksi dari korban di Pengadilan Militer Cakung, Jakarta Timur. Ya, terima kasih Pengadilan Militer 208 yang sudah melaksanakan persidangan yang sudah menjawab kegelisahan kami semuanya bagaimana atas proses hukum yang terjadi pada Faisal dan anak kami Kala, dan hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, dan untuk kejadian yang kemarin mohon tolong jangan dibesar-besarkan lagi karena ini sebetulnya hanya sekedar miskomunikasi karena memang ada semacam ya kesalahan komunikasi saja. Sebelumnya, Zaskia Meka dan Hanung sempat kecewa saat datang ke Pengadilan Militer pada Selasa siang kemarin yang ternyata sidang ditunda tanpa kabar. Zaskia pun mengungkapkan kekecewaannya lewat media sosial pribadinya hingga viral. Sebenarnya kita nggak ada tujuannya memviralkan sesuatu atau apa gitu. Jadi kemarin kita purely datang berdua kebingungan. Jadi kita datang ke sini karena ada surat panggilan di hari Selasa. Terus pas kita sampai ke sini kosongnya totally kosong. Gitu. Jadi ternyata ada acara bersamaan ya kan. Kita juga tidak ada persoalan ya, mau ada acara apapun di luar gitu kan, tapi yang jelas harus diinformasikan kepada kita kalau sidangnya ditunda sehingga kita juga bisa paham. Pada persidangan hari itu, hakim meminta Kala, Putri Zaskia, dan Hanung hadir di persidangan pada minggu depan untuk menjadi saksi. Lantas, apakah Kala yang sempat trauma itu akan hadir? Selanjutnya, tadi hakim meminta kalau boleh Kala juga ngasih keterangan. Nggak tahu Mas Agung izinin apa enggak, kalau emang boleh minggu depan. Harus didampingi kali ya? Iya, kita dampingi. Oh, kamu nggak mau? Ya, nanti kita akan bicarain. Jadi, mencoba kalau bisa Kala katanya hadir. Sadar bikin geger dan heboh jagat maya usai bongkar aib sang suami Muhammad Alexander Asad yang selingkuh dan mengumbar bukti video call mesum dengan wanita lain ke publik, Clara Sinta akhirnya minta maaf. Melalui akun media sosial pribadinya, Clara menyampaikan penyesalannya dan mengaku tak bisa mengontrol emosi. Assalamualaikum. Dengan kerendahan hati, penuh penyesalan dan niat baik, izinkan saya menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan saya terhadap publik yang telah mengakibatkan banyak orang telah mengkonsumsi berita bersifat pribadi. Saya mengakui bahwa pada saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi. Tak hanya minta maaf, Clara juga telah menghapus video dan foto-foto wanita selingkuhan yang diduga melakukan video call mesum dengan suaminya yang sempat diunggah ke media sosial pribadinya. Sebagai bentuk tanggung jawab saya juga akan menghapus konten yang tidak pantas out dari media sosial saya. Clara menyadari unggahannya tersebut telah melanggar asusila dan Undang-Undang ITE. Mungkinkah Clara takut dipolisikan karena dianggap mencemarkan nama baik suami dan selingkuhannya? Awal saya tanyakan adalah kenapa bisa sampai terpublikasi atau kamu posting. Abang tahulah bagaimana sih
emosi perempuan. Sepertinya niat Clara untuk memulai kehidupan baru dan fokus membahagiakan anak-anaknya tak mudah, apalagi nasib rumah tangganya kini di ujung tanduk. Belum lagi urusan dengan mantan suaminya, Denny Gustav, hingga kini tak kunjung usai. Bahkan kemarin, Denny melaporkan Clara ke Komnas Pelindungan Anak karena telah mempersulitnya bertemu anak. Saya kesini ke Komnas Pelindungan Anak untuk minta bantuan. Saya cuma hanya pengen, ya kalau kita ribut, anak jangan dijadiin korban lah gitu loh, nggak boleh ketemu bapak. Dia kan punya hak. Lantas, apa alasan Clara tak mengizinkan mantan suaminya bertemu sang anak? Benarkah ia kecewa lantaran digugat Denny soal harta gono gini? Semenjak saya gugat di pengadilan agama ini mengenai harta gono gini, itu tahun lalu kan, udah 6 bulan lah itu. Dia pernah bilang sih kalau diterusin ya nggak akan ditemukan saya gitu loh dengan dia. Ternyata benar. Sekarang udah 6 bulan saya nggak ketemu dan nggak boleh. Sukses meraup uang puluhan juta dari aksi mengamennya di pinggir jalan, siapa sangka Pinkan Mambo justru harus menghadapi berbagai kejadian tak menyenangkan di baliknya. Ya, di balik suara merdu dan penampilannya percaya diri, mantan personil duo Ratu ini ternyata sempat mengalami kondisi fisik yang cukup mengkhawatirkan, seperti sesak nafas hingga sakit kepala seperti ditusuk paku. Tak hanya itu, cibiran pedas dari netizen pun membuat Pinkan mengalami tekanan mental. Pertama sampai sesak napas gitu pertama ya. Kayak ada paku di atas kepala aku gitu. Karena pusingnya siang-siang. Iya, pertama kali. Debu pula. Iya, debu bikin sesak napas juga. Terus hari kedua udah agak hilang, hari ketiga hilang, udah kebal. Meski diterpa dengan begitu banyak tekanan, Pinkan mengaku masih bisa kuat. Tapi yang paling membuat mentalnya sangat jatuh adalah kata-kata pedas sang putri sulung Michelle Ashley yang diungkapkan secara terbuka di media sosial. Karena Michelle kan lagi panasan nama Arya kan. Terus juga kan dia nggak suka sama aku karena aku ngamen di jalan merendahkan. Tapi ya mungkin maksudnya Michelle, enggak, ini si Arya juga manas-manasin sih. Jadi ya maminya jadi malahan kayak gitu. Main TikTok aja, tapi nggak usah kayak gitu kali gitu kan. Mami kan artis kayak gitu. Karena buat dia gini, susahnya dia tetap berdiri di kaki dia sendiri. Ya gua challenge ya apa adanya gua gitu kan. Gua nyanyi di jalan, ya inilah gua. Beruntung meski sang anak sulung belum mau mensupport perjuangannya mencari rezeki, Pinkan justru mendapat uluran tangan yang begitu besar dari sahabatnya Ivan Gunawan. Ya, selain diberi uang belasan juta, Pinkan juga dikasih pekerjaan sebagai wedding singer di sebuah manajemen milik temannya. Ini gue ngomong dari awal, lo nggak boleh memposisikan, oh ini gue bintang lagi, nggak boleh gitu ya Pink. Jadi gue tuh pengen pekerjaan ini menggantikan posisi lo live. Lu jangan ada di jalan. Enggak, wah, iya. Amin. Makasih. Ya kan, gue pengen lu kena lampu. Gue pengen lu kena lampu. Ay, gue gitu. Pinkan Mambo ini benar-benar ya ngerasain yang namanya roda hidup berputar. Dulu melesat jadi bintang, kini terjun bebas jadi pengamen jalanan. Pantang malu dan pantang mundur demi cuan nih buat kelima anaknya. Ya walaupun anaknya yang paling besar yang harusnya sih sudah bisa membantu dan kasih support, malah bikin statement yang bikin ngenes. Bagusnya sih ada pihak lain seperti Igun yang menghargai perjuangan Pinkan dan gak pakai babi bu, langsung kasih job. Tapi syaratnya cuma satu, harus fokus jangan sombong. Bisa dong Pinkan? Oke pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan seputar selebriti. Pemirsa, siap-siap
ya buat warga Karawang karena GTV akan hadir lebih dekat dengan Anda lewat New Family 100 Festival. Irfan Hakim bareng deretan bintang favorit bakal hadir langsung di Resinda Park Mall Karawang mulai 14 sampai 18 April dari jam 10 pagi. Acaranya gratis. Anda nggak cuma bisa nonton keseruannya, tapi juga bisa ikutan main dan bawa pulang hadiah-hadiah menarik. Dan tunggu juga nih, New Family 100 Festival di Bekasi, Jakarta, Bogor, Sukabumi, Depok, Kabupaten Tangerang, sampai Tangerang Selatan. Saksikan terus New Family 100 setiap hari jam 7.15 malam hanya di GTV Channel 30. Pemirsa, masih ada kabar selebriti yang paling hot dan menarik lainnya. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan obrolan seputar selebriti yang tayang setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 pagi hanya di GTV. Akhir kata saya Natalia Luciana pamit undur diri. Bye-bye and have a nice day.